2008 setelah global financial crisis itu, setelah indeks Indonesia drop 38% di 2008, terus rally-nya luar biasa sampai 2012. Nah, ini mirip sebenarnya. Jadi sekarang cuma bedanya kalau 2008 tadi kan kita current account deficit. Kalau 2023 kita current account surplus. Artinya apa? Artinya kalau terjadi crash di market Amerika dan Eropa, kalau terjadi another credit event, maka Indonesia koreksinya nggak bisa banyak-banyak di kuartal kedua. Nah, begitu biasanya habis terjadi credit event, langsung kan step in tuh Bank Sentral, printing money lagi atau potong suku bunga. Nah, itu naiknya akan lebih cepat dari koreksinya. Nah, karena Indonesia ada buffer sekarang, ada current account surplus. Nah, ini yang membuat stock market kita itu lebih resilient dibanding 2008-2020 karena ada current account surplus ini. Jadi dia lebih resilient, dia lebih tahan terhadap gejolak global, sehingga kalau andai kata mau koreksi-koreksi nggak lebih dari 5% dari posisi sekarang stock market kita gitu. Nah, upside-nya adalah kalau dia printing money untuk bailout tadi, credit event terjadi, maka ya indeksnya akan naik ke 7.000-7.400. Jadi upside-nya saya lihat potensial upside-nya lebih besar dibandingkan downside risk-nya untuk Indonesia. Karena balik lagi tadi, kita punya current account surplus. Nah, satu lagi Mas Daniel, tambahan saya. Kalau tahun lalu itu kan kita current account surplus 1%, 1,2% dari GDP ya. Cuma itu di atas kertas. Karena duitnya nggak di Indonesia. Saya pernah cerita juga, duitnya itu ada di Singapura, ada di Hong Kong, karena bunga deposito di Hong Kong dan Singapura itu besar kan? Itu sekitar di Singapura 3,8%, average di Hong Kong sekitar 5% sempat menyentuh. Di Indonesia itu rata-rata cuma 1,8 sampai 2% bunga deposito di bank-bank di Indonesia. Nah, kemarin bulan Desember BI kan menerbitkan yang namanya instrumen baru, namanya term deposit falas. Tujuannya adalah untuk supaya memberikan insentif kepada eksportir Indonesia yang masih menaruh uangnya di Singapura dan Hong Kong. Itu dikasih bunga oleh BI itu sebesar 4,8 sampai 5,2%. Itu kenapa sekarang kan udah dilelang bulan Maret udah dilelang, hasilnya sekitar saya hitung sekitar 70 juta dolar hasil lelang term deposit falas. Cuman kecil, karena prediksi saya harusnya 1 billion. Kenapa masih kecil? Karena bunga di Singapura sama bunga di Hong Kong masih tinggi. Begitu yield US Treasury drop di kuartal kedua kalau terjadi credit event atau orang market sudah makin confirm The Fed akan potong suku bunga. Let's say di Singapura bunga deposito jadi turun di 3%, di Hong Kong bunga deposito turun jadi 3,5 sampai 4%, term deposit falas ini bisa jadi diburu sama investor. Bunganya akan besar, secara relatif yield spread-nya itu akan membesar yang 1 tahun. Sehingga yang terjadi, karena account surplus yang tadinya disimpan di Singapura dan juga di Hong Kong akan disimpan di bank-bank di Indonesia. Nah, ini akan jadi tambahan likuiditas lagi buat Indonesia. Jadi overall, overall saya belum lihat ada downside risk buat indeks kita di bawah 6.800 di second Q. Jadi begitu market confirm di kuartal kedua bunga akan diturunkan, di third quarter atau di fourth quarter, bunga deposito Singapura dan Hong Kong akan turun mengikuti yield US Treasury yang drop, maka apa yang terjadi? Term deposit falas ini akan jadi menarik banget. Misalkan kalau di Singapura bunganya turun jadi 3%, sedangkan term deposit falas masih masih 5,2 sampai 4,8, orang akan masuk semua. Atau mungkin malah uang lama investor-investor kita yang ditaruh di Singapura bisa balik ke Indonesia. Kenapa? Karena penerbit instrumen ini bukan bank-bank lokal kita, bukan BCA, bukan BNI, tapi penerbit instrumen ini adalah BI. Jadi kualitas kreditnya itu bank-bank Indonesia. Hampir dipastikan inilah sangat-sangat besar, sangat-sangat tidak impossible Bank Indonesia nggak gagal bayar, kan sangat-sangat impossible. Seperti itu. Jadi dari 4 faktor itu saya nggak ngelihat ada downside risk kalau misalkan terjadi credit event di Amerika di kuartal kedua 2023. Wah,
Luar biasa ini, untuk para cuan troopers juga pasti banyak yang mencerna informasi-informasi menarik ini, dan juga kalau ada yang telat jangan khawatir ya cuan troopers ya, karena Instagram Live ini bakal kita save di Instagramnya @sukorsekuritas, dan juga karena kita udah multi platform, kalian bisa nanti cari rekam ulangnya ya, itu ada di YouTube, ada, dan juga ada di Spotify gitu. Jadi bisa dengerin penjelasannya berulang-ulang kali gitu. Mungkin tadi penjelasannya Mas Mike terlalu cepat, terus ada yang ke-skip atau gimana, nanti didengerin ulang lagi di sana gitu ya. Karena memang ini bukan hal yang mudah untuk dicerna, Cuan Troopers, tapi saya jamin ini adalah informasi yang penting untuk kita ketahui supaya kita di kuartal kedua 2023 ini sama-sama bisa memahami kondisi ekonomi yang akan terjadi gitu. Nah, Mas Mike, ini ada pertanyaan menarik nih dari Cuan Troopers kita nih, dari Caris 938 nih. Katanya apabila terjadi kredit event, biasanya bukankah aset yang di Indonesia ditarik dulu gitu, jadi bisa ada flash crash? Ya, ya itu kalau terjadi di tahun 2020, di tahun Oke. 2008, di 2021 mungkin akan seperti itu kondisinya. Tapi Hmm. 2023 beda. Kenapa 2023 beda? Tadi pertama kita karena surplus. Hmm. Yang pertama itu kita karena surplus. 2008, 2021, 2020 kita karena defisit average sekitar 2%-an dari GDP. Hmm. Sekarang kita surplus karena account sekitar 1%-an dari GDP. Hmm. Nah, itu yang membedakan. Artinya apa? Misalkan Mas Daniel punya uang di Indonesia di saham atau di obligasi, terus habis itu terjadi crash di Amerika, maka asing akan order sell di Indonesia. Iya, Dia akan jual equity iya. dan dia akan jual Untuk bonds-nya di Indonesia menyelamatkan untuk yang di Amerika menyelamatkan ya. atau untuk dapat likuiditas keluar. Tapi di Iya. Indonesia karena surplus, ekspor kita jauh lebih banyak daripada import, plus buat bayar bunga utang dan juga buat bayar dividen, maka ada Hmm. uang masuk. Jadi yang ini keluar nih, ya, portofolio investmentnya keluar, ekspor impor netnya masuk, Hmm. begitu. Nah yang kedua, 2001 belum ada government bonds. 2003 zamannya Ibu Miranda Gultom kalau nggak salah ya tuh, pertama Hmm. 2003 penerbitan surat utang negara. Kalau saya nggak salah ingat 2003 lah. Nah Iya. 2020 2008 itu asing masih sekitar 48% di government bonds kita, ya kan? Nah Hmm. sedangkan di sekarang itu tinggal 14%. Hmm. Itu tinggal 14%. Jadi apa? Asing mau tarik nih dananya di bonds Nggak bakal ngefek Indonesia dan mau banyak gitu keluar. ya. Nggak bakal efek banyak karena sekarang udah sekitar 80% lebih bank-bank dan fund-fund manager lokal kita yang beli surat utang kita. Jadi yang paling Oke. terjadi adalah dia narik dari saham. Oke, dia Hmm. narik dari saham nih. Setelah dia tarik dari saham, nanti dia 2 minggu lagi mikir nih fund manager, Hmm. Indonesia nggak kenapa-napa ya rupiahnya ya. Karena bondsnya nggak Hmm. keluar. Akhirnya apa? Dia cuma switching seperti persis kuartal pertama. Kuartal pertama FVB meledak, Republik Bank meledak, apa yang terjadi? Dia tarik duitnya dari saham, tapi dia pindahin ke bonds. Jadi secara Hmm. net duitnya nggak keluar. Nah, Oke. yang mungkin terjadi di kuartal kedua kalau terjadi credit event, untuk menjawab pertanyaan ini adalah mungkin indeks kita akan koreksi ke 6.600 misalkan, tapi ditaruh di bonds, rupiahnya nggak kemana-mana. Begitu rupiahnya dilihat nggak kemana-mana, dihitung-hitungan lagi, terus ditambah lagi, pastikan data GDP keluar, laporan keuangan keluar, kuartal pertama laporan keuangan masih bagus-bagus semua. Gampangnya mana? Lihat pertumbuhan kredit perbankan kuartal pertama, 4 bank besar itu masih tumbuh di atas 12%. Nah, begitu laporan Hmm. keuangan pertama kuartal kedua, dia tarik uangnya, price earning ratio-nya mengecil kan, menurun kan, nggak irrational bagi market mechanism untuk mempanis Indonesia gara-gara Amerika Eropa. Apa yang terjadi setelah mereka keluar sebentar, masuknya lebih banyak, Hmm. Oke, gitu. oke, oke, Jadi oke. Menarik. paling sebentaran aja kalau itu mah, gitu. Jadi kayak cepet aja ya, cepet set,
mungkin dia turun, kalau emang dia turun, kalau enggak ya udah dia bakal tetap sideways dan kemudian most probably dia akan mengalami potential upside yang lebih tinggi daripada downside risk. Nah, ini saya suka. Mas Mike bilang downside risk-nya lebih kecil, berarti aman. Kalau ngambil blue chip dulu kayaknya aman. Nah, tapi ini ada pertanyaan menarik satu lagi, Mas Mike. Dari cuan troopers kita yang nanya terkait dengan saham emas gitu. Dari Jason Kusuma 22. Bukan saham, not exactly saham emasnya gitu, Mas Mike, tapi kayak projection tentang harga emas gitu ya secara global, karena ini kan pasti akan berpengaruh signifikan pada emiten-emitennya gitu. Ini apakah kenaikan harga emas ini karena memang seperti yang Mas Mike pernah ceritakan gitu, Amerika udah terlalu banyak menaikkan suku bunga plus terlalu banyak mencetak dolar. Apalagi sekarang kondisinya udah kayak gini, ternyata likuiditas juga masih kering. Jadi investor tuh melihat kayaknya Amerika masih akan mencetak uang lagi gitu. Inikah yang Iya, membuat harga emas itu masih akan rally? iya. Kita di Sukor Mm-mm, Sekuritas tuh untuk memprediksi harga emas kita pakai 8 economic variable ya. Pernah dimasukin mm-mm, di Instagramnya Sukor Sekuritas juga tuh kalau nggak mm-mm. salah. Tapi dari Ya. 8 variabel itu semua mendukung kenaikan emas. Yang salah satunya adalah yield US Treasury yang Mm-mm, negatif. Kalau yield US mm-mm, Treasury itu inverted, maka setahun kemudian itu harusnya harga emas naik sekitar 38 sampai 40%. mm-mm, Artinya emas itu akan berada di level 2.300. Dan yang kedua, money supply di Amerika. Sekarang money supply di Amerika udah sempat mau dipres sama The Fed ya. The Fed mau sebisa mungkin gimana caranya money supply di Amerika itu diturunin lagi untuk melawan inflasi kan. Diturunin sampai 600 billion, ternyata pecah. SVB dinaikin lagi money supply-nya ke 8,6 triliun. Nah, akibatnya emas ini kemungkinan besar akan terus mengalami kenaikan. Jadi kalau kita expect di second quarter akan ada U-turn monetary policy dari The Fed, potong suku bunga atau nambah money supply, ya emas akan naik lagi. Cuman emas ini politik, Mas mm-mm. Daniel. Jadi Iya. emas ini komoditas politik sebenarnya. Kenapa komoditas politik? Kalau emas dibiarkan lompat terlalu tinggi harganya, maka semua bank sentral di dunia itu akan run for gold. Dia jual US Treasury, dia beli emas dulu-duluan, sama seperti kondisi sekarang yang terjadi nih. China PBOC terus ngumpulin emas, dia jual US Treasury. Rusia Mhm, juga sama, terus ngumpulin emas, dia jual US Treasury. Beberapa sovereign wealth fund di Timur Tengah yang kemarin saya ketemu juga, di Eropa juga sama, mereka mulai kumpulin emas terus gitu. Artinya permintaan terhadap US Treasury turun. Kalau emas dibiarkan naik terus, maka permintaan terhadap US Treasury itu akan mengecil. mhm, Sehingga Amerika akan semakin kesulitan untuk mendanai defisit APBN-nya. Nah, makanya kalau kita banyak baca tulisan-tulisan dari penambang emas ya, perusahaan-perusahaan penambang emas di Amerika ya, itu mereka bilang memang emas disengaja untuk di short sell terus supaya harganya nggak bisa terlalu tinggi. mhm, Nah, cuma kondisinya sekarang berbeda. Begitu perang Ukraina, Rusia ngumpulin emas, China ngumpulin emas, dan negara-negara itu tidak perlu lagi dolar, karena bisa transaksi ekspor-impor menggunakan yuan, maka apa yang terjadi? Khawatirnya kalau short seller itu terus men-short harga emas, tapi di saat yang sama mereka kalah terus karena orang beli emas terus di sisi lain dunia, di China dan Eropa, dia beli physical gold terus, yang saya khawatirkan terjadi short squeeze terhadap mhm, emas. Jadi emas, prediksi saya bisa lompat ke 2.300, tapi kalau dia udah lompat ke 2.300, ketika physical gold yang dia minta lebih banyak daripada short kontraknya dia, atau paper gold kontraknya dia, itu bisa beyond 2.300. Ada satu, bukan ekonom ya, analis terkenal yang nulis Poor Dad, Rich Dad ya, Robert Kiyosaki, itu ya, mhm. bukunya yang terkenal. Robert Kiyosaki. Dia, dia bisa bilang harga emas 3.800 akhir tahun 2023. Nuril Rubini ya, dikenalnya sebagai dooms ekonomis ya. Itu dia bilang Mhm, emas bisa 2.800, 3.000 kalau yang terjadi. James Ricard, saya baca bukunya James Ricard, itu padahal saya baca tahun 2012, bukunya bagus sekali, namanya Currency War. Jadi yang Currency War yang terjadi sekarang itu udah diprediksi James Ricard tahun 2012.
James Ricard itu kalau nggak salah mantan lawyer dari LTCM yang gagal di tahun 2001, dan juga dia pegawai dari CIA. Dia bikin dia bikin simulasi kalau terjadi perang antara Rusia, China dengan Amerika seperti kondisi sekarang, apa yang terjadi dengan harga gold. Dia prediksi harga gold even bisa ke 10.000. Jadi kita nggak tahu apa namanya di mana equilibrium emas, berapa equilibrium fundamental emas terhadap money supply yang udah terlalu banyak dicetak sekarang ini. Cuman prediksi model saya tadi dari 8 variabel itu, paling nggak kalau dia tembus di angka 2000 dan sudah nggak bisa ditahan lagi sama short seller emas, dia udah nggak bisa ditahan-tahan lagi, dia tembus di atas 2000, maka dia akan ke 2300 di akhir tahun. Beyond 2300, I don't know, itu equilibriumnya akan ke berapa. Jadi untuk saham-saham emiten emas ya kayak HRTA, MDKA, BRMS, saya rasa begitu emas tembus di 2000, di atas 2000 dan dia stable di situ, harganya akan terus naik. Oke.